Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dan Bapak, perkenalkan nama saya Dawi Alia Ananda. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan dari kelas R001 MIPA. Saya di sini akan menjelaskan tentang rancangan prototipe infografis yang digunakan pada metode pembelajaran hiking di kelas dengan pos misi pada kelas 12 MIPA 6 di SMA Negeri 1 Kota Jambi sebagai ujian tengah semester Design Thinking. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawi Alia Ananda. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan dari kelas R001 MIPA dengan NIM A2P222007. Di sini saya akan menjelaskan tentang prototipe infografis materi evolusi yang digunakan untuk metode pembelajaran hiking di kelas dengan menggunakan pos misi sebagai ujian tengah semester Design Thinking. Dalam Design Thinking, kita mengenal istilah dua intan atau double diamond. Pada intan yang pertama, kita memahami masalah. Dalam memahami masalah, kita berpikir secara divergen meluas untuk memahami masalah dengan empati. Lalu, kita berpikir secara konvergen, yaitu dengan berpikir secara mengerucut untuk menetapkan tujuan, yaitu dalam fase define atau merumuskan tujuan. Selanjutnya, pada intan yang kedua, untuk menciptakan solusi, kita berpikir secara divergen dan konvergen juga. Berpikir secara divergen dengan meluas, yaitu pada fase ideasi kita mengeksplorasi tujuan. Selanjutnya, tujuan-tujuan yang telah kita tetapkan, lalu kita analisis, dan kita pilih solusi yang paling tepat dan paling berdampak. Di sini kita berpikir secara konvergen, yaitu sehingga bisa dihasilkan sebuah prototipe. Selanjutnya, pembahasan lebih mendalam akan dipaparkan sesaat lagi. Permasalahan yang kami temui setelah melakukan observasi di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Kota Jambi, tepatnya pada kelas 12 MIPA 6, yaitu motivasi belajar siswa berkurang sejak sekolah daring. Hal ini kami peroleh data dari Guru Pamong. Yaitu menurut Guru Pamong, semenjak sekolah daring, siswa itu kurang antusias dalam belajar. Hal ini bisa disebabkan karena ketika sekolah daring, siswa cenderung tidak aktif dalam belajar dan tidak menyalakan kamera ketika pembelajaran daring Zoom meeting. Nah, setelah berwawancara dengan Guru Pamong, lalu kami melakukan wawancara deep interview bersama 4 orang peserta didik dari kelas 12 MIPA 6 SMA Negeri 1 Kota Jambi. 4 orang peserta didik ini sebagai sampel untuk mengetahui motivasi belajar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran biologi dengan memperhatikan lensa ekstrem kiri, motivasi rendah, dan juga lensa ekstrem kanan, motivasi tinggi. Setelah wawancara secara deep interview, kami mengetahui bahwa dari 4 peserta didik sebagai responden, terdapat 3 orang peserta didik ekstrem kiri dengan motivasi belajar rendah dan 1 orang peserta didik ekstrem kanan dengan motivasi belajar tinggi. Kami mengetahui bahwa peserta didik memiliki motivasi belajar rendah itu karena metode pembelajaran yang digunakan guru umumnya dengan ceramah, sehingga peserta didik merasa bosan. Peserta didik merasa pembelajaran biologi kurang menantang, karena peserta didik juga tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Guru yang bersifat aktif dalam pembelajaran. Peserta didik ingin pembelajaran dilakukan dengan praktikum, sehingga peserta didik dapat menggunakan dan menerapkan ilmu yang telah diperolehnya melalui praktek langsung di laboratorium.
Dan peserta didik juga ingin pembelajaran disampaikan dengan permainan sehingga bisa meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik. Berikut ini merupakan dokumentasi proses observasi yang terdiri dari 2 gambar mengamati kegiatan pembelajaran di kelas dan 1 gambar kegiatan deep interview bersama salah satu siswa kelas 12 MIPA 6. Telah kita ketahui sebelumnya bahwa motivasi belajar siswa kelas 12 MIPA 6 saat ini sangat rendah. Siswa kurang antusias dalam belajar. Hal ini sesuai dengan menurut Sebayang pada tahun 2019 halaman 109, suatu tindakan memotivasi atau memberikan motivasi akan dapat berhasil jika tujuannya jelas dan disadari oleh pihak yang diberi motivasi, serta sesuai dengan kebutuhan orang yang dimotivasi. Oleh karena itu, setiap orang yang akan memberikan motivasi harus mengenal dan memahami benar-benar latar belakang kehidupan, kebutuhan, dan kepribadian orang yang akan dimotivasi, termasuk di dalamnya antara seorang guru dan siswanya. Hal ini telah kami terapkan. Kami telah mengenal karakteristik peserta didik melalui kegiatan observasi dan kegiatan wawancara secara mendalam dengan metode in-depth interview. Setelah melakukan kegiatan observasi dan wawancara, kami harap kami dapat menciptakan solusi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa yang awalnya kurang antusias menjadi lebih antusias dan lebih tertarik dalam belajar biologi. Setelah melakukan fase empati, selanjutnya berpindah kepada fase define atau fase merumuskan tujuan. Dari hasil observasi dan wawancara, kami merumuskan tujuan desain challenge untuk memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Hasil diskusi yang kami peroleh dari kegiatan merumuskan tujuan yaitu bagaimana kita bisa merencanakan pembelajaran biologi berbasis kontekstual agar siswa kelas 12 MIPA 6 bisa meningkatkan ketertarikan belajar terhadap mata pelajaran biologi. Berikut ini merupakan dokumentasi proses diskusi di dalam kelompok. Selanjutnya kita berpindah kepada intan yang kedua, yaitu dalam menciptakan solusi pada fase ideasi. Pada fase ideasi, langkah-langkah yang dilakukan pertama yaitu melakukan divergen dengan menuliskan sebanyak mungkin metode dan media yang sekiranya disukai oleh peserta didik, sesuai dengan kebutuhan peserta didik berpatokan pada hasil observasi dan hasil wawancara. Setelah melakukan proses divergen, kami melakukan proses konvergen dengan memilih solusi yang paling tepat di antara beberapa solusi yang telah dikemukakan oleh setiap anggota kelompok. Kami sepakat untuk memilih solusi berupa membuat hiking di kelas atau lingkungan sekolah menggunakan pos misi, di mana setiap pos itu berisi sub-materi dan materi pokok yang berbeda-beda, sebagai metode pembelajaran dan menggunakan media berupa poster infografis dan LKPD yang disajikan dalam bentuk kode QR. Hal ini dipilih karena ide ini merupakan solusi yang mudah dilakukan dan memiliki dampak yang tinggi. Sehingga diharapkan dengan menggunakan metode ini peserta didik dapat memahami materi dengan seutuhnya dan pembelajaran bermakna bagi peserta didik. Berikut merupakan beberapa alternatif solusi yang mendapat vote paling tinggi setelah kami melakukan proses diskusi.
Solusi yang pertama yaitu menampilkan video mengenai bab evolusi dan diskusi terbimbing menggunakan LKPD. Kelebihan dari solusi ini ada dua. Yang pertama, cukup menarik minat belajar siswa yang memiliki gaya belajar visual dan audio. Yang kedua, materi yang bersifat abstrak dapat divisualisasikan melalui video. Kelemahan yang terdapat pada solusi ini ada tiga, yaitu yang pertama membutuhkan sarana berupa infokus atau proyektor. Hal ini disebabkan karena belum tentu dari semua sekolah memiliki fasilitas berupa infokus atau proyektor, sehingga hal ini cukup menjadi pertimbangan ketika kita akan menggunakan metode pembelajaran ini. Selanjutnya, kelemahan yang kedua yaitu membutuhkan ketersediaan daya listrik yang memadai. Daya listrik merupakan salah satu sumber faktor penentu yang amat penting diperhatikan ketika kita akan menggunakan infokus. Karena infokus membutuhkan daya listrik untuk dioperasikan. Apabila daya listrik yang dimiliki oleh sekolah tidak memadai, maka infokus tidak akan dapat menyala. Yang ketiga, yaitu kelemahannya apabila guru hanya menampilkan video, kurang melibatkan partisipasi aktif siswa, sehingga pembelajaran terkesan monoton dan siswa hanya menonton saja. Solusi yang kedua yaitu menerapkan pembelajaran dengan sistem debat. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok pro dan kontra untuk mengkaji teori evolusi. Kelebihannya yaitu yang pertama memantapkan pemahaman konsep siswa terhadap materi pembelajaran yang telah diberikan. Yang kedua, melatih siswa untuk bersikap kritis terhadap semua teori yang telah diberikan. Yang ketiga, melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat. Kelemahan yang ada pada metode ini yaitu siswa yang pandai berargumen akan selalu aktif, tetapi bagi siswa yang kurang pandai berargumen hanya diam dan pasif. Yang kedua, siswa cenderung berebutan ketika ingin menyampaikan pendapat. Yang ketiga, guru harus bisa mengkondisikan kelas supaya tetap kondusif. Yang keempat, kelemahannya yaitu menghabiskan banyak waktu untuk melakukan sesi debat antar kelompok. Dan kelemahan yang kelima yaitu siswa perlu memahami materi evolusi terlebih dahulu sebelum melakukan debat, sehingga metode ini tidak bisa digunakan pada pembelajaran pertemuan pertama, sehingga metode ini lebih cocok digunakan pada pertemuan kedua. Lalu, solusi ketiga, model pembelajaran Hiking Post dengan menyiapkan rancangan media pembelajaran infografis. Kelebihannya, metode ini dapat menarik minat belajar siswa untuk belajar biologi. Yang kedua, terciptanya pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga, siswa yang gaya belajarnya kinestetik akan menyukai metode pembelajaran ini, karena siswa akan bergerak aktif dalam mempelajari materi. Kelebihan yang keempat, materi dapat tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami oleh siswa. Kelebihan yang kelima, melibatkan partisipasi aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan kelemahan dari metode Hiking Post ini, yaitu yang pertama membutuhkan ruangan kelas yang luas, atau pembelajaran dapat dilakukan di luar kelas. Dan yang kedua, guru harus bisa mengkondisikan supaya siswa tidak terlalu ribut, sehingga tidak mengganggu kelas lain yang sedang belajar. Berdasarkan pemaparan kelebihan dan kelemahan dari berbagai macam solusi, sehingga dapat dilihat bahwa solusi model pembelajaran Hiking Post dengan menyiapkan rancangan media infografis itu memiliki kelebihan yang banyak dan kelemahan yang sedikit, sehingga kami memilih solusi ini untuk digunakan dan dibuat prototipenya. Berikut merupakan dokumentasi kerja kelompok proses diskusi dalam pembuatan prototipe.
Pada diskusi ini, kami menetapkan submateri apa yang akan dibahas dan dibuat prototipe berupa infografis. Kami membagi tugas kepada masing-masing anggota kelompok untuk membuat infografis sesuai dengan materi yang diterimanya. Pembagian materi dilakukan dengan cara undian. Selanjutnya, infografis yang telah dibuat kemudian dibentuk ke dalam kode QR beserta Google Form yang berisi beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa. Berikut ini merupakan proses diskusi dalam pembuatan prototipe. Selanjutnya yaitu prototipe. Pada bagian sebelah kiri terdapat beberapa poster prototipe infografis yang telah dibuat. Kami merancang model pembelajaran Hiking Post dan menyiapkan rancangan media pembelajaran infografis untuk ditunjukkan kepada peserta didik sebagai media pembelajaran pada materi pertemuan selanjutnya. Materi biologi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya yaitu pada materi evolusi. Pada bagian kanan sebelah bawah terdapat 2 barcode yang dapat dipindai oleh peserta didik yang akan diarahkan langsung kepada Google Form yang telah berisi materi infografis pada setiap pos sesuai submateri tentang evolusi. Selanjutnya, peserta didik akan diminta untuk mengisi soal latihan yang ada pada Google Form. Berikut ini merupakan proses pembuatan prototipe infografis evolusi kimia dan evolusi biologi. Yang pertama yaitu kita mencari modul evolusi di platform Google. Setelah memperoleh modul tentang evolusi, selanjutnya kita gunakan modul evolusi tersebut sebagai acuan dan patokan untuk mengisi infografis yang akan kita buat. Kita akan membuka web Canva dan akan mencari template yang akan digunakan sebagai infografis. Setelah mendapatkan template yang menarik, yang sesuai dengan keinginan kita, dan sesuai juga dengan materi yang akan diajarkan, lalu kita mengatur tata letak tulisan, tata letak foto, dan mengatur dekorasi untuk infografis. Setelah infografis selesai dibuat, maka infografis dapat disimpan dalam bentuk gambar atau PNG, PDF, dan juga kode QR. Video lengkap tentang proses pembuatan infografis dapat dilihat pada link Google Drive di bawah ini. Berikut ini merupakan prototipe penempatan pos hiking di kelas. Ini merupakan rancangan penempatan setiap pos yang ada di kelas. Jadi, pos-pos itu diletakkan pada bagian dinding sudut-sudut kelas. Pada sisi depan kelas, samping kanan, samping kiri, dan bagian belakang kelas. Pos dibagi sama rata sehingga terbagi menjadi 5 pos. Pada pos bisa ditempel barcode dari infografis jika kondisi internet di lingkungan kelas memungkinkan. Apabila kondisi internet di lingkungan kelas tidak memungkinkan, maka kami akan menempel infografis poster yang telah dicetak dan memberikan lembar kerja peserta didik kepada setiap siswa, sehingga siswa tetap dapat melaksanakan proses pembelajaran pos hiking di kelas.
Berikut ini merupakan video uji coba prototipe kode QR infografis yang belum dicetak. Oleh siswa dengan cara membuka Google Lens dan menempatkan Google Lens sesuai dengan barcode. Nah, di sini ada form yang tinggal diklik. Setelah diklik, langsung kita diarahkan kepada Google Form tentang teori evolusi kimia dan teori evolusi biologi yang berisi nama lengkap, kelas, nomor kelompok, infografis, teori evolusi kimia, teori evolusi biologi, dan juga 2 pertanyaan, esai singkat dan esai panjang. Berikut ini merupakan video uji coba prototipe kode QR infografis yang telah dicetak. Pada langkah pertama, kita cetak dulu infografis dalam bentuk barcode menggunakan printer. Selanjutnya, barcode ditempelkan pada dinding salah satu sisi kelas. Barcode ini dapat dipindai atau di-scan menggunakan kamera maupun pada Google Lens di aplikasi Google. Setelah dipindai, maka akan muncul link tautan berupa Google Form yang dapat dibuka oleh siswa. Setelah membuka Google Form, maka siswa dapat mempelajari infografis yang telah tersedia dan juga siswa dapat menjawab beberapa soal yang telah tersedia pada Google Form. Sekian pemaparan dari saya tentang rancangan prototipe yang telah dibuat oleh kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan kesalahan kata dan kesalahan yang terdapat dalam presentasi kali ini. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.